Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya ghafur ya syakur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi baitit thayyibin adh-dhahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar yahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan seperti biasa rutinan kita, yaitu setiap malam Senin dan malam Selasa insyaallah di Masjid Jami Al-Barakah ini akan kita rutinkan, yaitu belajar memaknai kitab Nasoihul Ibad. Insyaallah mudah-mudahan sampai hatam. Kalau kemarin di muqaddimah, dan ini masih di muqaddimah atau pembukaan, bahasanya Syekh Nawawi sebagai pengarang kitab, pensyarah kitab dari Munabihat ala Istidadi Liyaumil Ma'ad ini menijazahkan kita dua hadis, yang itu diambil dari siapa? Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua hadis qudsi yang itu bisa jadi menjadi bahan renungan untuk kita, mudah-mudahan. Seperti biasa, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita kirim Fatihah dulu ke Kanjeng Nabi, kepada sahabatnya, kepada zuriyahnya, kepada imam mujtahid dan juga para pengikutnya, khususnya juga kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, dan juga wabil khusus ke pengarang kitab, musanniful kitab, musyarrihul kitab, dengan harapan kita mendapat barokah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadihin ya walikulatun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa musharrihul kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai Pak Rusdi di itu, kalau PDF-nya halaman 4, PDF di itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal haditsus tsani. Kata beliau, kata Syekh Nawawi, kan ada dua hadis, yaitu hadis qudsi. Yang sekarang yang kedua, kalau kemarin udah yang pertama ya. Wal haditsus tsani, adapun hadis yang kedua, ajazani bihi al-allamah, yaitu hadis yang telah diijazahkan. Ini mengutip Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa beliau diijazahkan hadis ini oleh siapa? Al-allamatu Sayyidu Ahmad Al-Mursafi Al-Misri, yaitu Sayyid Al-Alama Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Nah ini terus sanadnya sampai kepada yaitu Abdullah ibni Amr Al-As, Abdullah bin As, Abdullah bin Amr bin As. Ini sanadnya bahwa dari guru-gurunya Ibnu Hajar dapat dari terakhir adalah Abdullah bin Amr bin As, dan beliau Amr bin As ini dari siapa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau sesungguhnya ada siapa Kanjeng Nabi? Qala, Kanjeng Nabinya dawuh, Kanjeng Nabinya bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna wahai orang-orang yang memiliki kasih sayang, bahasanya wahai orang-orang, atau wahai orang-orang berbelas kasihanlah kalian. Bahasa lainnya itu kalau Jawaan ini kan welas asih.
Ar-rahimuna sesungguhnya orang-orang yang ulas asih. Ar-rahimuna sesungguhnya orang-orang yang punya kasih sayang. Yarhamuhumur rahman. Maka dia akan apa? Akan dikasih sayangi juga, akan diberikan kasih sayang juga oleh siapa? Tabaraka wa ta'ala, oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu, maka sayangilah, bahasanya maka sayangilah oleh kalian, maka sayangilah. Irhamu mangfil ardi, ini peringatan untuk kita nih, untuk kita peringatan yang rada galak-galak, yang rada emosian, hati-hati. Irhamu, kasih sayangilah olehmu, mangfil ardi, yaitu makhluk, mangfil ardi atau orang, fil ardi yang ada di bumi. Yarhamkum ma fis sama, niscaya kamu akan dikasih sayangi mamfis sama oleh orang yang ada di langit atau makhluk yang ada di langit, yaitu malaikat. Dan jelas bahwa maknanya malaikat itu jumlahnya jelas lebih banyak ketimbang penduduk bumi. Maka orang-orang yang berkasih sayang, berbelas asih di buminya Allah kepada sesama makhluknya, itu akan dikasih sayangi juga. Nah, kalau udah kita dikasih sayangi oleh malaikat, lancar kayaknya urusannya. Kayak ini. Wal makna ar-rahimuna, adapun makna ar-rahimuna, orang yang mengasihi makhluk, limam fil ardi, yaitu kepada makhluk yang ada di bumi. Min Adam, maksudnya dari siapa? Mulai dari anak cucu Adam. Wahayawan, ini yang dimaksud mamfil ardi. Jadi bukan fokus hanya kepada manusia, tetapi semua makhluk. Siapa orangnya yang memiliki rasa welas asih, rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi bukan antar sesama manusia, kepada semua makhluk. Lam yu'mar biqatlihi, yang tidak ada perintah. Lam yu'mar, yang tidak ada perintah biqatlihi, dengan membunuhnya. Jadi nggak ada. Misalkan kalau kita kan, kalau di agama yang boleh membunuh itu kecuali sudah ada keputusan hakim. Kalau zaman dahulu yang disebutnya adalah kafir, orang-orang kafir, yaitu kafir harbi, yang itu memang harus diperangi. Zaman dulu ketika belum Fathul Makkah. Begitu sudah Fathul Makkah, udah bahasanya kita nggak sembarangan lagi. Rata-rata semua sekarang sudah kafir zimmi, sudah berinteraksi dengan kita, sama-sama baik kelakuannya, gitulah. Itu kan nggak mungkin kita perangi. Bil ihsan, dengan dengan cara yang baik, maksudnya biqatlihi bil ihsan. Ilaihim yuhsinur rahman, niscaya niscaya Tuhan, niscaya Allah yang Maha Pengasih akan memberikan kasih sayangnya ilaihim kepada mereka yang memiliki rasa kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Jadi kita jangankan bahasanya main tangan, main mulut aja, sebenarnya lebih bahayaan mulut ketimbang tangan. Karena kalau tangan, kalau mulut, lisan, yang disebut lisan itu bisa membunuh karakter orang, membunuh orangnya juga. Kalau tangan mungkin fisik yang sakit ya. Irhamu, maka kasih sayangilah oleh kalian man tastati'una, yaitu makhluk yang tidak mampu. Man tastati'una, yang makhluk yang tidak mampu. Antarhamuhu, yang engkau sayangi, min asnafin makhluqatin, yaitu dari berbagai jenis makhluknya Allah. Walau ghairu aqil, nih, jadi bahasanya Kanjeng Nabi di sini suruh ini bahkan untuk makhluk-makhluk yang tidak berakal. Ya kan, makanya Bang Are sebenarnya lupa waktu biawak di rumahnya main pendem aja, nggak inget ini, nggak inget muqaddimah nasoihul ibad, atau waktu itu belum ngaji kali ya. Kemudian selanjutnya wa marrahimathu, siapa orang wa marrahimathu, yang dimaksud
Wa marrahimathu ammatu li ahli sama, dan malaikat yang mengasihinya, maksudnya tadi makhluk langit yang disebut makhluk langit, mamfis sama, ya kan, bahwa orang yang berkasih sayang, orang yang mengasihi makhluknya di bumi, maka akan dikasih sayang, diberikan kasih sayang oleh penduduk langit atau oleh makhluk langit, yaitu maksudnya wa marrahimathu ammatu li ahli sama, yaitu akan dikasihi oleh penduduk langit. Alladzi hum aktsaru min ahlil ardi. Jelas bahwa malaikat itu jumlahnya lebih banyak. Di sini hum aktsaru min ahlil ardi, mereka itu penduduk langit, aktsaru lebih banyak, min ahlil ardi jumlahnya dari penduduk bumi. Wala yajuzu li shakhsin ayyad'u li jami'il muslim bi ghufri jami'i dzunubihim. Ini Syekh Nawawi menambahkan ada kayak semacam larangan. Ada semacam larangan bahwa kita tidak dibolehkan mendoakan kaum muslim itu agar terhapus seluruh dosanya. Wala yajuzu, dan tidak boleh diperbolehkan li saksin, bagi seseorang, ayyad'u, ketika berdoa, li jami'il muslim, bagi kesemuanya orang-orang muslim, bi ghufri jami'i dzunubihim, dengan memohon ampunan semua dosanya itu terhapus. Jadi kita nggak boleh bahasanya kalau mendoakan, ya Allah, Allah maghfir, ya Allah ampunilah kaum muslim, jangan Allahumma maghfir dzunubu kulluhum lil muslimin, jangan. Maka ini di satu teks juga ada bahwa nanti sifat maghfirahnya Allah mau dikemanakan. Ini jelas menentang syariat, karena Allah punya yang namanya sifat ghafur, sifat pemaaf. Kalau orang, bahasanya ada orang misalkan, ini juga yang ada satu riwayat, yaitu gurunya siapa? Gurunya Abu Hasan As-Sadzili, ketika beliau bermunajat dengan Allah, beliau merasa dirinya sudah tidak punya dosa, atau beliau pernah berdoa memohon agar tidak melakukan dosa. Itu nggak diperkenankan oleh Allah. Kalau doa kamu saya perkenankan, itu menyalahi syariat. Maksudnya Abah Mawi minta, ya Allah, janganlah hamba ini, bahasanya janganlah hamba ini berbuat dosa, ya Allah. Itu nggak bisa, karena melanggar syariat. Syariatnya apa? Karena Allah punya sifat ghafur. Tuh. Maka dari situ gurunya Abu Hasan As-Sadzili menyadari, oh iya, kalau kayak begitu melanggar syariat. Aturannya ya udah, bahwa manusia itu ada sifat bolun, ada sifat sesatnya, maka Allah punya sifat maghfirah, sifat ghafurnya, sifat maafnya. Maka jangan juga keseringan mentang-mentang Allah punya sifat ghafur terus bikin dosa mulu. Jangan Pak Songka, dikit-dikit aja, dikit gitu. Kemudian au yad'u li faqirin, atau kalian mendoakan li faqirin, bagi orang-orang fakir, bin nahwi mi'ati dinarin, dengan melunasi hutangnya yang 100 dinar. Orang miskin itu disesuaikan juga doanya, jangan kepedean. Orang miskin doanya, Bang Are doanya pengen, ya Allah berikanlah istana, ya Allah berikanlah mobil Ferrari. Ini ngelanggar syariat. Kerjaannya apa gitu loh. Itu yang dimaksud, harus disesuaikan bahasanya. Jadi di sini juga mengambil contoh larangan doa, mendoakan orang fakir untuk dapat melunasi hutangnya yang 100 dinar, sementara dia berpenghasilannya nggak segitu, atau kebutuhan dia nggak segitu gitu loh. Kita mendoakan semoga
utangnya yang sekian ratus juta dilunasin lah, ya kerja pelan-pelan gitu bahasanya. Jangan mengandalkan kasih sayangnya Allah. Kemudian selanjutnya Syekh Nawawi juga mengemukakan satu riwayat, yaitu tentang Imam Ghazali. Ini betapa sifat rahmannya Allah dan karunia-Nya Allah itu lebih besar. Jadi jangan sekata-kata kita mengandalkan amal kita. Kalau di hikam itu termasuk bahasanya termasuk tanda-tanda orang yang sedikit roja atau berkurangnya harapan kepada Allah adalah dia yang mengandalkan amalnya. Hati-hati kita, jangan kepedean mentang-mentang kita tahajud 200 rakaat, duha sekian rakaat, sholat nggak pernah kita tinggalin. Kita kepedean minta macem-macem. Itu ini sebagaimana dikemukakan Syekh Nawawi, riwayat dari Imam Ghazali. Ru'iyal Ghazali, satu hari pada satu malam, Ru'iyal Ghazali fin naumi, pada satu malam Imam Ghazali diperlihatkan sosok seseorang di dalam tidurnya. Faqila lahu, maka orang yang ada di dalam mimpinya Imam Ghazali menanyakan kepada Imam Ghazali. Faqila lahu, maka berkata siapa orang laki-laki itu lahu kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu? Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu? Faqallah, menghentikan kamu di hadapan kamu. Jadi Allah ada di hadapan kamu, bahasanya begitu. Dan Allah berfirman kepada Imam Ghazali, wa qala li bima qadimta alayya, dengan bekal apa engkau menghadapku? Jadi ditanyain tuh Imam Ghazali sama seseorang yang ada di dalam mimpinya, jika kamu ketemu sama Allah, kemudian Allah menanyakan dengan bekal apa kamu bertemu dengan diriku? Kata firman Allahnya begitu. Fasirtu azkuru a'mali. Ini manusiawi banget. Maka kata Imam Ghazali, fasirtu, jadilah aku azkuru, aku akan menunjukkan. Aku akan bahasanya akan memerinci, akan menunjukkan a'mali, amal-amalku. Kata Imam Ghazali, seandainya aku bertemu dengan Allah dan aku ditanya dengan bekal apa kamu bertemu dengan aku, maka Imam Ghazali dengan pedenya begitu, dengan menyebutkan sekian amal, saya ini saya ngajar, saya punya kitab ini, macam-macam. Lalu di sini dengan kecele, Imam Ghazali bahasanya kecele, bahasa mana tuh, Bah? Kecele apa tuh? Rada ini, ketipulah bahasanya kecele Imam Ghazali. Faqala, berfirman Allah, lam akbalha, aku tidak menerima amal-amalmu. Jadi bahasanya kalau pasongka, misalkan kalau di dunia nih, seorang bos kan nggak tahu anak buahnya dia melakukan apa-apa. Tetapi begitu anak buahnya ketemu, dia ngaku-ngaku aja enak, ya kan? Bos, saya tadi udah gini. Maka kata bosnya apa? Orang bosnya nggak ngelihat ini, ya kan? Bulan besok, minggu besok gaji kamu naik, pasti akan begitu. Karena kita bahasanya udah melakukan ini, udah melakukan itu, bosnya seneng, ya kan? Nah, Imam Ghazali demikian, berharap Allah senang dengan amal-amalnya yang disebutin. Ternyata itu semua firman-Nya Allah, lam akbalha, amal-amal kamu tidak ada yang sampai kepadaku. Innalillah, ya kan, kalau ada begitu. Wa innama qabiltu, dan sesungguhnya aku hanya menerima. Wa innaka qabiltu, dan sesungguhnya aku hanya menerima. Ini firman-Nya Allah lah. Minka, dari kamu, zata yaumin, yang pada satu hari nazalat mendatangi, atau hinggap lah, nazalat hinggap. Wa inna ma qabiltu minka zata yaumin nazalat zubabah.
Aku menerima amal atau apa, aku menerima dari kamu itu data yaumin, pada suatu hari nazalat zubabah, yaitu mendatangi seekor lalat kepada diri kamu, ala midadi, pada apa, midat itu ujung pena. Dulu kan modelnya yang cair tuh, yang dicelup, yang apa, bukan koas, pulpen yang dulu lancip tuh, yang ada ininya, apa tuh nama, ing apa tuh, yang ing tuh, yang kita kalau ada ininya, ada tempatnya tuh, modelnya pena-pena yang begitu. Ntar kita habis nulis kita isiin lagi, ada isinya. Nah, lalatnya itu hinggap di ujung penanya itu, alamidadi kolamika, atas ujung, yang itu apa bahasanya, lalat itu hinggap di ujung pena kamu. Litasroba ini meminum, karena dia pengen minum, minhu, dari apa, dari tintanya. Wa anta taktubu, sementara kamu kondisinya taktubu, sedang menulis. Maksudnya Imam Ghazali sedang mengarang kitab, menulis kitab. Pada saat itu begitu ada lalat hinggap di ujung penanya, fatarokta, maka kamu membiarkan fataroktal kitabata, maka kamu meninggalkan, maka bahasanya berhenti dari menulis kitab Imam Ghazali. Karena ada apa? Ada lalat yang hinggap di ujung penanya. Hatta akhodat hoppoha, sehingga lalat itu apa, menghisap isi penanya, yaitu tinta penanya. Rahmatan biha, karena rasa sayang kamu terhadap lalat itu. Jadi penyebab Imam Ghazali, Allahnya ridho terhadap Imam Ghazali gara-gara seekor lalat, bukan gara-gara Imam Ghazali mantep hajinya, dia udah haji, dia udah umroh, dia udah berini, bukan karena itu. Nah, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah, ridho Allah itu kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi cuman nyediain air minum gini, itu bisa tiba-tiba ridho Allahnya. Misalkan kita yang emang nggak bakat tahajud, nggak bakat sholat lainnya, nggak bakat sholat sunnah banyak misalkan, siapa tahu dari amal kita yang nggak kita sangka-sangka. Nah, ini yang nggak disangka oleh Imam Ghazali, bahwa lalat suatu, makanya Allahnya ngasih tahu, dan ini lupa Imam Ghazali, makanya Allahnya ngasih tahu, pada satu hari kamu ada lalat hinggap di ujung pena kamu. Imam Ghazali lupa, maka kita yang begini nih, amal-amal yang kita lupain itu bisa jadi nilainya besar di mata Allah yang menurut kita kecil. Tsumma qala ta'ala amdu bi abdi ilal jannah, bawa. Lalu dengan itu Allahnya berfirman, memerintahkan kepada malaikat itu, bawa hambaku ini kemana? Ilal jannah, ke surga. Asbabi husnil khatimatil muwadhabatu. Nah, ini ijazah lagi dari Syekh Nawawi. Wa min asbabi husnil khatimati, di antara sebab-sebab husnil khatimati, meraih husnul khatimah, al muwadhabatu, adalah merutinkan. Nah, ini jasa dari Syekh Nawawi. Kalau yang kalau yang punya pulpen silakan ditulis. Ala hada doa, atas doa ini. Nah, ini jasa dari Syekh Nawawi. Kalau kamu mau bahasanya meraih husnul khotimah, maka biasakan, merutinkan muwadhabah. Muwadhabah itu sama mendawamkan atau mengistiqomahkan. Ala hada doa, wahwa adapun doanya, Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah, ya Allah, muliakanlah umat Muhammad ini, bijamili awaidikah, dengan keindahan orang-orang yang kembali fiddaro ini, pada
dua rumah, yaitu apa? Di dunia dan di akhirat. Ikroman, ikroman yaitu berupa kemuliaan. Liman ja'altaha, yang apa, bagi orang yang telah engkau jadikan mereka itu mulia, mereka mulia, min ummati, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya tuh. Dan di antara doa-doa lainnya, nah ini diberikan. Ini ijazah nih, ijazah nih. Wa minhal muwadhabatu, dan di antaranya doa-doa yang mesti dirutinkan, ala hadzal doa baina sunnati subhi. Ini di antara salat sunnah subuh wa fardhihi, dan salat fardunya. Berarti habis salat sunnah subuh, qobliyah subuh, sebelum salat fardu, maka bacalah doa-doa ini. Pertama yaitu apa? Wahwa, adapun doanya, Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah, ya Allah berilah ampunan. Allahumma firli ummati, ya Allah berilah ampunan li ummati sayyidina Muhammad, kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah umat kanjeng Nabi, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa doa ini? Ini doa menunjukkan tadi kita itu bahasanya harus selalu berkasih sayang. Bahkan ketika doa kita menurunkan ego kita, kepentingan kita, lebih baik kita mendoakan sesama muslimnya gitulah. Itu karena tadi perintahnya irhamu, kasih sayanglah kamu. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, bahasanya istaro yastaro, tutuplah, maksudnya tutuplah itu kekurangan. Allahumma astur li ummati, ya Allah tutuplah kekurangan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma jebur, ya Allah tambahlah kekurangan. Kalau tadi tutuplah kekurangan maksudnya aib umat Nabi, masing-masing kita ini punya aib. Kemudian juga tambahlah kekurangan, maksudnya aib umatnya kanjeng Nabi, mohon ditambal. Kemudian selanjutnya Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, asli itu perbaiki, maksudnya perbaiki secara ibadah, perbaiki pokoknya semua dunia dan akhiratnya. Fidara ini perbaiki ekonominya, perbaiki ibadahnya. Kan keren kalau udah kayak begini. Allahumma aslih atau Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, ya Allah berilah kesehatan atau sehatkanlah, berilah kesehatan pada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fadh ummata, ya Allah peliharalah umat baginda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammah, ini lengkapnya. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammata ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammata ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan, ya Allah lampangkanlah, lega, bahasanya dilegakan. Lega maksudnya apa? Waktu luangnya dalam beribadah, waktu luangnya dalam mencari rezeki ini semoga dilapangkan, bahasanya begitu. Allahumma farija'an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan, dengan kelapangan yang segera, bahasanya dengan lapangan yang selalu datang. Wa minha mulazamatu hada du'a wa huwa ya rabbi kulli syai'in biqadrika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa'atini kulla syai'in. Ini diantara doa-doa agar kita mendapat apa? Meraih husnul khotimah. Nah ini menggambarkan sebenarnya menjadi apa?
dawuhnya Kanjeng Nabi itu betapa mudahnya jadi umat Islam. Islam itu mudah. Dan begitu juga menjadi orang soleh, betapa gampangnya. Itu kata Kanjeng Nabinya. Kalau dari hadis qudsi ini dan dari hadis qudsi yang pertama, kemudian dari dawuhnya Kanjeng Nabi yang ini, dan juga ditambah misalkan takufu sarroka, kata Kanjeng Nabi, kalau kamu pengen jadi orang soleh, takufu sarroka, bahasanya cegahlah perbuatan buruk kamu, aninnas, kepada manusia atau dari manusia yang lainnya. Janganlah kalian berbuat buruk aninnas, kepada manusia, bahasanya dari manusia yang lainnya. Sesungguhnya yang demikian, bahwa kamu mencegah diri kamu untuk berbuat buruk kepada orang lain itu, kepada manusia yang lain itu sebenarnya udah sodakoh, minka ala nafsika, dari kamu dan kamu yang akan mendapatkan. Cuman kita kan rata-rata begitu, karena kalah sama ego, kalah sama hawa nafsu. Padahal mencegah aja, mencegah kita untuk tidak, bahasanya nggak usah kita istilahnya tuh, kalau memang kamu tidak bisa menanam, ya janganlah kalian menebang, bahasanya cegahlah diri kalian untuk menebang pohon. Orang nggak ikut nanam, kalau ikut metik bahasanya, atau ikut nebang. Jadi cegahlah, takufu bahasanya, takufu syarroka aninnas, cegahlah diri kamu berbuat buruk aninnas, dari orang lain atau kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika, ya sesungguhnya yang demikian ini adalah satu sedekah dari diri kamu untuk diri kamu. Itu betapa gampangnya. Dan di hadis yang lain, bahwa yang disebut muslim sesungguhnya adalah orang yang man salimal muslim an yadihi walisanihi. Orang Islam yang sesungguhnya itu adalah yang orang Islam lain itu selamat dari tangannya dan dari lisannya dan dari ucapannya. Lah kalau kita ucapannya menyakiti orang, kemudian tangan kita menyakiti muslim yang lain, ini menjadi pertanyaan, apa kamu muslim yang sesungguhnya? Gitulah. Ini benar-benar aslinya mudah. Betapa mudahnya. Kalau kita kan gambaran kita bahwa yang ibadah mulu, enggak. Ibadah itu emang udah semestinya sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Nilai di luar itunya, agama ini Kanjeng Nabinya mengajarkan sosialnya tuh. Karena dari situ bisa jadi Allahnya ridho. Maka kita Allahnya yang maha rahman, maka kita harus terapin sifat rahman, sifat rahimnya Allah ke diri kita, untuk berbuat juga kasih sayang kepada semua makhluk. Itu pesan dari hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi, dan itu nanti minggu depan udah masuk pada isi kitab Nasoihul Ibad, insya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim fi tariqatihim wa mu'afatihim minan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirud da'wa walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di gelombang radio yang sama, Masjid Al Barokah. Berapa? 0704 AM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.